Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku Yani semua? Dari kelas 1A, B, C, dan D. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Pada hari ini bertemu lagi dengan Bu Yani pada pembelajaran Akidah Akhlak bab 10 tentang hormat, kasih sayang, dan sopan santun terhadap orang tua dan guru. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan kalian, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Mudah-mudahan anak-anakku semua dijadikan anak yang soleh dan solehah dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai, Bu Yani mau sapa terlebih dahulu. Dijawab ya. Mana-mana 1A? Jawabnya ini 1A. Oke, siap? Bu Yani ulang ya. Mana-mana 1A? Iya, pintar. Mana-mana 1B? Mana-mana 1C? Mana-mana 1D? Oke, anak-anak hebat semua. Ya, sekarang disiapkan buku pelajarannya ya. Sudah siap semuanya? Yuk, sekarang dibuka buku akidahnya ya. Halaman 108. Pelajaran 10 tentang hormat, kasih sayang, dan sopan santun terhadap orang tua dan guru. Anak-anakku, orang tua dan guru adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menyayangi dan menghormati mereka. Yang pertama, hormat, kasih sayang, dan sopan santun terhadap orang tua. Orang tua kita sangat berjasa dalam hidup kita. Ibu telah mengandung, melahirkan, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Ayah telah bekerja keras mencari nafkah demi menghidupi keluarganya. Ayah dan ibu juga telah mendidik dan membimbing kita sehingga kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita tidak dapat membalas kebaikan mereka sepenuhnya. Yang dapat kita lakukan adalah selalu berbakti kepada mereka, sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Di dalam ayat tersebut, kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita diperintahkan untuk selalu berkata yang baik kepada keduanya. Kita dilarang untuk berkata kepada mereka, apalagi membentaknya. Sekarang, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Caranya dengan bersikap hormat, kasih sayang, dan sopan santun terhadap orang tua kita. Yang pertama, patuh kepada perintah kedua orang tua. Jika ibu memerintahkan kepada kita untuk belajar, yuk laksanakan, segera belajar. Bila orang tua memerintahkan kita untuk sholat, yuk segera sholat, langsung ambil wudhu, kemudian segera sholat.
Bila orang tua memerintahkan kepada kita untuk menyapu lantai, yuk segera ambil sapu, bersihkan lantai. Ya, kita tidak boleh membantah perintah orang tua. Yang kedua, berbicara sopan dan lemah lembut. Kita dilarang untuk berkata kasar kepada orang tua. Kita dilarang untuk berkata atau membentaknya. Yang ketiga, selalu menyenangkan hati kedua orang tua. Jika kita rajin sholat, rajin mengaji, rajin belajar, dan berprestasi, pasti orang tua senang melihatnya. Yang keempat, mendengarkan dan melaksanakan nasihatnya. Dengarkan ya, bila orang tua sedang memberikan nasihat, dan laksanakan segala nasihatnya. Yang kelima, selalu mendoakan kedua orang tua sehabis sholat. Ayo, siapa yang selalu berdoa untuk kedua orang tuanya ketika selesai sholat? Pasti semuanya sudah ya. Sudah hafal doanya? Kita baca ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu aku masih kecil. Yang kedua, hormat, kasih sayang, dan sopan santun terhadap guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Guru juga sangat berjasa dalam hidup kita. Guru telah mengajarkan dan mendidik kita agar kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Guru telah mengajarkan kita membaca, menulis, dan berhitung. Oleh sebab itu, kita harus menghormati guru. Bagaimana cara menghormati guru? Caranya dengan bersikap hormat, kasih sayang, dan sopan santun terhadap guru. Yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Bila kalian bertemu guru, ucapkanlah salam. Yang kedua, bersikap baik, sopan, misalnya bersalaman jika bertemu. Setelah mengucapkan salam, langsung bersalaman, kemudian cium tangan ibu atau bapak guru. Yang ketiga, berbicara dengan baik, sopan, dan lembut. Yang keempat, mendengarkan jika sedang menjelaskan pelajaran. Ayo, siapa yang suka bercanda atau bermain ketika Bu Guru atau Pak Guru sedang menjelaskan pelajaran? Tidak boleh ya. Ketika Bu Guru atau Pak Guru sedang menjelaskan pelajaran, harus didengarkan dengan baik-baik agar kita mengerti yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Yang kelima, mendengarkan nasihatnya. Yang keenam, tidak melawan perintah guru. Bila guru kita memerintahkan kita untuk menulis atau mengerjakan soal-soal, ayo langsung kita kerjakan ya. Jangan malas-malas. Ya, tidak boleh malas ya. Kalau malas nanti akan menjadi anak yang bodoh. Yang ketujuh, selalu mendoakannya. Sama seperti kita mendoakan kedua orang tua kita. Kita juga harus mendoakan guru-guru kita selesai kita sholat 5 waktu. Ya, mudah-mudahan kalian semua
dapat menerapkannya dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, ya nak, agar kalian semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Selanjutnya, mari kita dengarkan cerita tentang Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang solih dan sangat berbakti kepada ibunya. Selamat menyimak. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab, penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anakku, kemarilah sebentar nak. Baik ibu, apakah ada yang engkau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu ibu. Katakan padaku, apa permintaan ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Oh, terima kasih nak. Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli 1 ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak domba yang kecil. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Hei, coba lihat Uwais itu, hanya dengan anak domba itu. Dasar orang aneh. Uwais gila, Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat.
Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya nak. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Uwais dihadapkan pada dua pilihan, menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu yang tua muncul di benaknya. Baiklah kalau begitu, saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW jika beliau sudah kembali dari perang. Terima kasih. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi Uwais sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namun di sisi lain, ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Seperti yang tersebut dalam hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Dulu sejak lahir ia menderita penyakit sopak. Namun atas kesalehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit. Karena ketaatan pada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan kedua orang tua di setiap waktu dan menambah ketaatan kepada mereka. Nah, bagaimana anak-anak kisahnya? Bagus bukan? Diteladani ya sikap Uwais Al-Qarni. Semoga kalian menjadi anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya robbal alamin. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.